Ya, oke. Sekarang yang kita bahas adalah sistem reproduksi, ya. Sekarang untuk sistem reproduksi kita nanti akan jelaskan dua hal ini ya, baik pria maupun wanita. Nanti kalau kamu lihat di sini, maaf saya coba pakai pointer ini ya biar jelas. Nah, tadi kalau dibagi primer sekunder juga bisa ya. Untuk primer itu testis pada pria, kalau pada wanita adalah ovarium, kalau sekundernya itu akan muncul setelah dewasa, atau bisa juga disebut sebagai tanda kelamin sekunder begitu. Nah, kalau berdasarkan letaknya di dalam maupun di luar, kita sebut menjadi genitalia interna maupun eksterna. Di sini bisa kita lihat tabelnya kan, kelihatan. Untuk pria mana yang di dalam, ada testis, epididymis, ductus deferens, vesikula, prostat, sama glandula. Wanita ada ovarium, tuba uterina, uterus, vagina, dan seterusnya bisa dilihat sendiri. Silahkan bisa diperhatikan. Kemudian ini mungkin perkembangan ya embrional di sini. Jadi pada saat dulu masih dalam kandungan ya janin dalam fetus usia 5 sampai 6 itu hanya lipatan gonadal saja. Gonadal ridge ini kemudian akan berkembang tergantung mana yang berkembang karena gonadal ridge ini ada dua ya, ada ductus yang mesonephricus dan satu lagi paramesonephricus, atau yang kalau kita lebih sering sebut juga boleh untuk mesonephricus adalah Wolffian, kalau yang para disebut Mullerian. Kalau Wolffian inilah untuk yang laki-laki, kalau Wolffiannya berkembang itu akan menjadi laki-laki, jadi kalau mesonephrikusnya yang berkembang, sedangkan kalau Mulleriannya yang berkembang akan menjadi perempuan. Nanti kalau Mullerian berkembang maka Wolffian akan degenerasi dan begitu juga seterusnya. Oke, seperti itu ya. Ini untuk female dan male ya. Kalau kamu bisa lihat testis, nah ini bentuknya kan kamu bisa lihat dulu testis itu memang letaknya pada rongga abdomen, terutama letaknya di bawah atau dekat dengan ginjal. Setelah itu dia akan ditarik ke bawah oleh gubernaculum gitu ya, tarik sampai turun ke testis. Jadi pada saat lahir harusnya sudah turun di bawah untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan dia akan tetap berada pada ini ya, di pelvis. Tadi dari abdomen dia akan hanya turun sampai ke rongga pelvis panggul. Next, kita bahas sekarang pria dulu. Nah, untuk pria di sini ada skrotum. Nah, skrotum ini adalah kantongnya. Ya, kantong yang isi di dalamnya adalah testis. Ya, ini ada dua ruang, dia ada batasnya. Nama batasnya namanya septum. Nah, septum skroti ini akan membatasi dua testis kanan dan kiri. Itu ya. Kemudian kalau kamu lihat ada spermatic cord, itu yang ini yang akan berjalan naik ke atas, itu isinya macam-macam nanti ya. Ada paling luar akan ada musculus cremaster nanti. Ini nanti yang bisa naik turun itu dibantu oleh musculus cremaster. Jadi kantongnya ini bisa testisnya ini bisa dinaikkan oleh musculus cremaster. Kemudian di sini ada arteri dan juga plexus. Ini plexus namanya pampiniformis. Ini anyaman-anyaman dari vena ya. Kemudian tadi testis di belakangnya akan ada epididymis, bisa kita lihat seperti itu ya. Saya lanjutkan saja. uh, Mungkin akan membantu suhu ini penting pada saat untuk mengetahui reproduksi ya. Jadi sperma itu akan bagus pada suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Maka dari itu testis itu dikeluarkan dari rongga tubuh ya. Testisnya akan masuk ke rongga skrotum tadi, kan tidak di dalam abdomen lagi. Itu untuk apa? Supaya tadi untuk penghasilan spermanya akan lebih bagus. Jadi kalau untuk reproduksi jangan dipanasin itu sperma. Kamu pakai yang cowok-cowok biasanya suka pakai celana double, pakai celana dalam, pakai boxer, pakai celana pendek, baru celana panjang. Wah, akan keringetan di dalam. Nanti akan tidak bagus untuk kesuburan. Nah, ini ada contohnya. Misalnya musculus cremaster. Kalau dia dingin, dia akan apa? Dia akan kontraksi. Ya, kalau terlalu dingin dia akan kontraksi, jadi testis akan dibawa mendekat sehingga lebih hangat lagi. Tapi kalau terlalu panas, maka dia akan turun ke bawah, tetap relaksasi sehingga jauh dari tubuh. Kalau dartos itu adalah lapisannya saja ya.
Jadi kalau dia kontraksi dia mengkerut itu kantongnya. Jadi kantongnya itu dartos, tapi kalau yang menarik testisnya adalah cremaster. Kemudian apa? Oh ini ada plexus pampiniformis, itu dia akan ada di sekitar dari arteri. Nanti fungsinya juga menjaga supaya tidak terlalu panas ya. Karena aliran arteri itu lebih hangat. Oke, ini testis tadi bentuknya seperti ini. Di bagian superior posterior baru terlihat ada epididymis. Ini kalau di belah tengah ya, memang rambut di belah tengah ya. Jadi kalau testis di belah tengah, kamu bisa melihat akan ada beberapa tubulus seminiferus ya, di dalamnya. Ya, tubulus seminiferus. Terdapat lobulus, terus lobulusnya itu ada tubulus seminiferus. Lobulus itu yang satu ini ya. Satu bangunan ini lobulus, kemudian ini adalah tubulus seminiferus ya. Oke, terus apa tadi? Ada sel Sertoli juga, kemudian ada sel Leydig kalau untuk testosteronnya. Ini saya next saja. Oke, boleh dilihat ini pada salah satu ini satu tubulus seminiferus akan terlihat seperti ini, di mana sperma yang sudah lebih matang dia akan letaknya lebih di dalam. Kalau yang di luar yang masih dalam perkembangan, gitu ya. Oke, next lagi ini ductus spermatik. Oke, kalau sudah meninggalkan testis tadi dia akan lewat namanya ductus deferens ya. Ini ductus deferens turun, habis ductus deferens dia akan ketemu dengan bagian ampulanya, kemudian ada lagi di sini ada vesicula seminalis ya. Ada ductus deferens naik ke atas, kemudian ada vesicula seminalis, ada glandula lagi di sini namanya prostat begitu, sama bulbo urethralis ya. Ini nanti kalau kamu lihat ini untuk mencapai uretra tadi kamu harus melewati macam-macam ya. Yang mulai dari testis, dari tubulus seminiferus tadi ada ductus efferens ya. Nah, ductus efferens nanti akan membawa ke epididymis. Dari epididymis ini kemudian baru ke ductus deferens tadi. Setelah deferens akan ketemu sama tadi ya, vesicula seminalis, glandula-glandulanya yang ada di sekitar dari rongga ini ya. Sekitar uretra juga ada. Nah, ini uretra. Uretra kita bagi menjadi ini tiga, ada pars prostatica, membranosa, sama sponiosa. Ya, kalau kamu lihat yang prostatica adalah ini yang pertama kali karena di sekitarnya akan ada kelenjar prostat. Baru setelah itu ada membranacea ya. Habis itu baru sponiosa. Karena ada corpora sponiosanya di sini ya. Ini yang warnanya agak merah ini adalah corpus spongiosum, kalau yang di depannya corpus cavernosum. Itu pembagian uretra yang bisa dilihat ada tiga tadi ya. Terus glandula aksesoris tadi sudah saya sebut, ada seminalis, prostat, sama bulbo uretralis. Masing-masing punya fungsi sendiri gitu ya. Kalau seminalis sama prostat ini menghasilkan semen juga. Semen itu untuk nutrisinya sperma. Sedangkan bulbo uretralis ini untuk menetralkan. Karena kan ini satu lubang, ini untuk lewatnya urin juga. Urin itu sifatnya lebih asam, sedangkan sperma itu butuh pH yang lebih tinggi itu ya, bukan pH yang asam, sehingga dibantu dinetralkan oleh glandula bulbo uretralis tadi. Next, penis. Nah, penis ini kalau kita potong sakit ya, dipotong ya. Nah, kamu bisa melihat ini seperti gambaran satria baja hitam. Oh, oke. Gak penting ya. Ini ada matanya, ini mulutnya. Nah, di mana bagian mulutnya ini disebut uretra pars sponiosa. Disitulah ada uretranya ya. Ini corpus cavernosanya dua. Nah, corpus cavernosanya ini di tengah-tengahnya yang ada arterinya ya. Karena fungsinya cavernosa nanti akan diisi aliran arteri ini untuk menyebabkan dia ereksi. Jadi kalau ereksi adalah karena terpenuhinya ini corpora cavernosanya dengan aliran darah. Ya, aliran darahnya banyak menuju ke sana sehingga penuh, sesak sehingga dia bisa ereksi ya. Sedangkan uretranya tetap di bawah. Itulah dibuat sendiri-sendiri. Kalau saja uretra itu digabungkan bersama dengan ini,
maka uretra itu pasti akan tertutup, tertekan oleh tekanan aliran dari darah ini, sehingga tetap tidak bisa keluar. Nah, makanya sudah dibuat sedemikian rupa supaya bisa berfungsi dengan baik. Oke, apalagi? Ini ada glans-nya. Kalau kita lihat, glans penis ditutupi oleh preputium ya. Kalau tengah-tengahnya ada frenulum di sini di bagian bawahnya. Bawah dan tengah ada frenulum. Kalau ini preputium yang akan dipotong kalau pada saat kita melakukan sirkumsisi, disunat begitu. Preputium ini akan dipotong sehingga terbukalah glans penis ya. Oke, itu untuk laki-laki. Sekarang yang wanita. Yang wanita kita mulai dari ovarium tadi ya, sebagai penghasil sel telur, juga hormon nanti di situ ya. Terus ini bisa kamu lihat juga ukurannya, kemudian korteksnya bagaimana. Nanti dia keluar pada saat ovulasi, terus diambil atau ya, diterima oleh fimbria. Kemudian infundi bulum masuk ke tuba, masuk ke bagian yaitu tuba uterina. Next saja, kalau kamu lihat di sini ya, dia sebenarnya digantung, bukan digantungkan, tidak di ghosting, tapi penggantungnya adalah ligamen. Ada ligamentum ovarii propium itu yang pada bagian medial. Kalau lateralnya itu akan ada namanya ligamentum suspensorium, di mana ada arterinya di sini ya. Di sini ada arteri ovarica. Jadi ada arteri ovarica itu yang berada pada bagian dalam dari ligamentum suspensorium. Ini nanti ke lateral. Membawa ke lateral, kalau yang medialnya adalah ligamentum ovarica. Itu. Ini adalah tahap-tahap perkembangan ya, folikel. Ini folikel primordial itu kan ada banyak, kemudian satu persatu dia akan matang. Jadi yang matang, nanti kalau sudah matang akan ovulasi. Sisanya jadi corpus luteum. Itu ya. Terus ini tuba uterina. Nah, ini adalah tadi kalau tadi ovarium, ovumnya sudah keluar, diterima oleh fimbria. Nah, fimbria itu bagian dari infundibulum. Setelah itu bagian yang melebarnya disebut ampula, bagian yang mengecilnya disebut isthmus. Sebenarnya ada satu lagi pars yang di sini namanya pars uterina. Karena sudah masuk ke uterus tapi merupakan saluran juga. Jadi pars uterina, tuba uterina atau tuba fallopi. Itu ya. Itu ada infundibulum, ampula, isthmus, baru masuk nanti ke mana ini? Ke uterus. Oke. Yang uterus ada enggak di sini? Nah, uterus. Uterus lapisannya paling dalam endometrium, kemudian myometrium, dan paling luar ada perimetrium. Sudah ada ya. Terus kalau itu lapisan, kalau bangunannya ada serviks, kemudian yang mengecil kita sebut isthmus gitu ya. Ada serviks, ada isthmus. Kalau badannya kita sebut corpus, kalau atapnya kita sebut fundus. Nah, ini ada fundus, corpus, sama serviks. Satu lagi itu tadi yang di tengah-tengah tadi, yang mengecil ini dari corpus kemudian mengecil kita sebut isthmus ya. Sebelum nanti menjadi serviks yang ada di bagian menonjol ke daerah vagina. Next saja. Oke, ligamennya boleh nih, ada ligamen yang banyak. Kalau kamu lihat di sini ada ligamentum ovarii tadi, ovaria proprium itu akan merekatkan ke uterus ovariumnya. Kalau yang ke atas ke lateral itu suspensorium. Kemudian di sini ada ligamen ya, ligamen yang luas atau latum nanti disebut. Kemudian dari tuba fallopi atau tuba uterina menuju ke bagian mana ini? Ovarium, disebut mesovarium nanti. Kalau ini ke semuanya mesosalping ya. Nah, oke. Ada bagian mesosalping dan ada mesometrium. Nah, yang menuju ke daerah endometrium. Vaskularisasi boleh kalau kamu mau tahu. Yang ini ya, ini arteri. Kalau yang atas tadi kan arteri ovarica. Arteri ovarica itu cabangnya dari
aorta abdominalis. Kan tahu ya, tadi dari perkembangan kan dia letaknya di abdomen, jadi cabangnya dari abdominalis. Sedangkan yang ini dari iliaka ya, ini iliaka, ini arteri iliaka interna, cabang ke sini jadi arteri uterina. Oke, next saja ini vagina ya. Ini vaginanya, ini masuk ke uterusnya tadi. Nah, vagina di sini apa? Mungkin ada penjaganya namanya himen, ya temannya Superman ya. Enggak ya. Himen ini adalah berupa selaput saja, di mana dia ada lubang ya, ada jalan keluarnya begitu. Karena untuk menstruasi dia harus melewati tadi lubang yang berada pada himen. Nah, kemudian jalan di dalam vaginanya ini adalah ada rugi-ruginya ya. Ada rugi, ini rugi vagina atau ada lipatan-lipatan namanya rugi vagina. Kemudian apa letaknya mungkin ya, letak dari vagina itu letaknya ada di antara, kalau di belakang ada rektum ya, ada anus, kalau di atasnya ada uretra. Ini uretra nanti akan ke vesika urinaria, kalau vagina akan ketemu dengan uterus itu ya. Nanti ini himen itu kalau ada aja kelainan, misalnya ada himen namanya imperforata, dia tertutup semua sehingga tadi kalau pada saat menstruasi darahnya tidak bisa keluar, itu menjadi suatu keadaan patologis. Seharusnya himennya ada mungkin lubangnya bisa macam-macam ya bentuknya, ada yang semilunaris, ada yang cribiformis, lubang-lubang kecil begitu, atau yang lain-lainnya. Oke, terus ini ke eksterna. Tadi yang di dalam sudah kita lihat. Kalau eksterna di sini kamu bisa melihat dulu yang menonjol di bagian depan ini namanya mons pubis, ditumbuhi oleh rambut pubes ya, itu sebagai tanda kelamin sekunder pada wanita. Setelah itu kamu bisa melihat ini ada klitoris, ini homolognya dari penis ya. Setelah itu ada dua labia yang luar mayora, kemudian labia minora, di mana batasnya antara minora ini disebut ruangan namanya vestibuli ya. Nah, di vestibuli ini, vestibulum vagina ini namanya, itu akan ada beberapa lubang-lubang. Nah, ada orifisium, ada lubang-lubang pertama uretra yang paling atas, kemudian ada vagina. Nah, baru bisa dilihat lagi yang kecil-kecil. Kalau yang kelihatan dengan mata telanjang itu adalah uretra sama ini vagina, tapi juga ada muara-muara dari beberapa glandula. Sini ya, ada glandula Bartolini, vestibularis itu ada vestibularis major minor, dan juga ada glandula yang letaknya di kanan kiri dari uretra, glandula parauretralis. Ya, ini identik dengan prostat. Kalau glandula bulbouretralis pada pria tadi itu identik dengan glandula Bartolini pada wanita. Oke, mungkin itu ya untuk organ reproduksi. Tadi baik yang laki-laki maupun perempuan sudah. Sekarang kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya.